memahami hakikat pelayanan publik ini diperlukan untuk membantu kita ya, menentukan bagaimana sebaiknya suatu layanan ini dilakukan. Teman-teman semua, bahwa pelayanan publik ini bukanlah sekedar aktivitas rutin instansi pemerintah untuk kepentingan memenangi pemilu. Bahkan bukan pula sekedar aktivitas yang menghabiskan anggaran negara. Jadi pelayanan publik ini pada hakikatnya adalah serangkaian aktivitas untuk membantu masyarakat memenuhi hajat hidupnya, ya, baik itu secara individu maupun secara kolektif. Bahkan teman-teman semua, pelayanan publik ini adalah kegiatan untuk mewujudkan cita-cita luhur suatu negara. Oleh karena itu apa? Para pelaku pelayanan publik ini harus memiliki kesadaran. Para pelaku pelayanan publik ini harus memiliki sikap mental untuk bekerja dalam perspektif yang luhur tersebut. Lebih dari itu teman-teman, aparatur pemerintahan ini hendaknya menyadari bahwa melayani masyarakat ini dapat juga memiliki dimensi spiritual. Yaitu apa? Menjalankan perintah Tuhan untuk menjadi manusia yang berguna bagi orang lain dan melayani sesamanya. Lalu apakah definisi pelayanan publik itu? Teman-teman semua, bahwa dalam pengertian ilmu politik dan administrasi, pelayanan umum atau pelayanan publik, public service, itu merupakan istilah yang menggambarkan bentuk atau jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum. Nah, secara lebih spesifik, beberapa ahli ini menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala jenis pelayanan yang utamanya dibiayai oleh sumber keuangan negara. Sehingga pelayanan publik ini adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk melayani kebutuhan masyarakat atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pelayan dimaksud dapat dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Nah, sedangkan instansi pelaksana kegiatan pelayanan adalah instansi pemerintah, yaitu baik di pusat, di daerah, juga di lingkungan badan usaha milik negara, atau bahkan bisa badan usaha milik daerah. Nah, dalam pengertian yang lebih filosofis, suatu negara ini pada hakikatnya kan didirikan untuk melayani kebutuhan hidup seluruh warga negara secara umum. Hal ini apa? Dikaitkan dengan konsensus sosial bahwa masyarakat ini membutuhkan beberapa layanan tertentu yang harus tersedia bagi semua orang tanpa memandang tingkat status sosial maupun tanpa memandang tingkat pendapatan mereka. Nah, kalau teman-teman lihat dalam perspektif teori ekonomi pasar, market perspektif, pelayanan publik ini adalah pelayanan-pelayanan yang dilakukan negara karena apa? Karena ketidakmampuan sektor swasta untuk memenuhinya. Nah, teman-teman, kalau menurut teori ini, maka semua kebutuhan manusia yang pada hakikatnya dapat dipenuhi oleh pasar sesuai dengan rumus di mana ada permintaan, demand, di situ mesti ada supply. Sebagai contoh begini, bila ada orang butuh pelayanan kesehatan, maka pasar otomatis akan memenuhinya dengan apa? Dengan pengusaha mendirikan rumah sakit. Bila ada orang butuh pendidikan, maka ada seseorang atau yayasan yang membangun sekolah atau universitas, misalkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Tentu saja teman-teman, tujuan mereka utamanya adalah mendapatkan keuntungan, yaitu profit. Nah, akan tetapi pada situasi tertentu inilah rumus ini tidak berlaku. Ya. Utamanya apa? Utamanya karena minimnya atau tiadanya insentif berupa profit tadi. Sehingga misalkan, walaupun ada orang yang membutuhkan layanan kesehatan di daerah pedalaman, akan tetapi karena situasi di sana tidak profitable, maka tidak ada pengusaha yang mau mendirikan rumah sakit. Nah, dalam situasi seperti inilah maka intervensi pemerintah itu dilakukan. Ya.
Jadi pelayanan publik ini dapat didefinisikan sebagai pelayanan-pelayanan yang penting untuk melindungi dan meningkatkan kebaikan hidup masyarakat, tapi di area mana pasar atau sektor swasta ini tidak mampu menjangkau atau mencapai kondisi sosial negara yang optimum. Seperti apa? Yaitu area pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, keamanan.